السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد أفضل الورى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غربا من البحر أو رشبا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله يا أصحاب رسول الله، مدد يا شيخنا مدد. Astur ilahi anta maqsudi ridhaka wa nubi. Guru-guru kita yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ada guru kita Profesor Dr. Kashmil Anwar bersama kita, Guru Faruk, Guru Fahmi dan yang lainnya. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, kelapangan, sehingga dapat terus memberikan manfaatnya kepada kita semua. Bapak Ibu jamaah kajian Kitab Al-Adhkar pada pagi Sabtu di Masjid Al-Ansar yang penuh dengan berkah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita. Allah mudahkan dalam kehidupan kita, Allah berikan keberkahan, dan semoga Allah jadikan kita senantiasa berupaya dengan kemudahan yang diberikan Allah dan kesempatan dan keberkahan agar kita lebih dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan menyambung apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu bab tentang larangan berzikir ataupun berbicara ketika berada di dalam al-khala, di dalam WC atau kamar mandi lah secara umum. Dan kemarin sudah kita pahami, termasuk juga tidak disunatkan menjawab orang yang bersin, tidak juga menjawab orang yang salam, tidak juga menjawab azan. Semuanya hukumnya adalah makruh, makruh karahah tanzih, makruh tanzih yang sangat dilarang, tetapi tidaklah haram ataupun tidak dianggap sampai berdosa. Lalu selanjutnya, fa in atasa fa hamidallaha ta'ala biqalbihi wa lam yuharrik lisanahu fala ba'sah. Lalu jika ia bersin, mengucapkan alhamdulillahnya di dalam hati saja tanpa menggerakkan lisan, maka tidak apa-apa. Ini di antara dalil juga perkataan Imam Nawawi, kalau yang berwuduk dalam WC, ada pendapat kita bacaan yang dijaharkan di luar WC. Niat wuduk misalnya, yang menyebut nama Allah. Nanti kalau sudah di dalam WC, maka cukup di dalam hati saja bacaan itu, tanpa mengeluarkan suara, tanpa menggerakkan lidah atau lisan. Itu tidak apa-apa. Penting diniatkan dalam hati. Wa kadza yaf'alu halal jima'i, demikian pula ketika sedang berhubungan badan. Tidak makruh kita waktu itu berzikir dengan suara ataupun berbicara. Cukup dalam hati saja. Misalnya mengucap alhamdulillah dalam hati saja waktu berhubungan, artinya. Kalau yang makan minum boleh alhamdulillah, tapi kalau berhubungan malam-malam orang dengar apa nih alhamdulillah.
Makruh hukumnya ya. Wa rawaina an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan kami kata Imam Nawawi meriwayatkan satu hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi. Qala, beliau berkata, marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Seorang laki-laki melewati di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau sedang buang air kecil. Fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Orang itu memberikan salam kepada Nabi, tapi Nabi tidak menjawabnya. Artikan kondisi ketika itu, makanya dalam beberapa buku fikih yang dapat dilakukan menutup bahagian yang sekira-kira orang tidak melihat aurat. Katakanlah hanya nampak bahagian kepala saja. Di waktu duduk itu nampak bahagian kepala. Karena kan tidak ada WC yang tertutup ataupun WC pribadi, tidak ada. Makanya nampak. Jadi walaupun nampak, jangan salam kepada orang yang sedang qada hajat. Ini di Jambi hampir tidak ada lagi ya. Di seberang pun tidak ada lagi tak yang nampak kepala kalau duduk. Dulu banyak jamban ya. Tapi tidak ada lagi nampaknya. Ya sudah, modern lah, alhamdulillah. Jadi kapan ada yang salam, falam yarudda alaihi, Nabi tidak menjawab. Jadi kalau kita ada orang salam, tidak payah dijawab. Nabi ketika itu sedang buang air kecil, ada yang salam, Nabi tidak menjawabnya. Hadis riwayat Imam Muslim fi sahihi, dalam sahihnya. Wa 'anil Muhajir bin Qunfudh radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Sayyidina Al-Muhajir ibn Qunfudh radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dia sedang buang air kecil. Fasallamtu alaihi, lalu aku memberi salam kepadanya. Falam yarud hatta tawadda'a. Beliau tidak menjawab salam dulu. Beliau berwuduk dulu. Sesudah berwuduk tetaplah beliau jawab salam, artinya. Thumma atazara ilayya, ini pun Nabi meminta maaf. Wa qala, dan bersabda, inni karihtu an azkurallaha ta'ala illa ala tuhrin. Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah illa ala tuhrin, kecuali dalam keadaan kondisi aku suci. Atau qala ala taharah, dalam keadaan suci daripada hadas. Jadi salah satu yang kita harus pahami, meskipun salam itu disunahkan, tetapi juga melihat kondisi orang yang kita salami. Pada waktu-waktu yang tertentu mungkin tidak sesuai. Salah satunya seperti sedang buang air kecil ini. Dan tidak wajib menjawab pada kondisi tertentu. Hadisun sahihun, hadis sahih, rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah bi asanida sahihatin. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang sahih. Babun nahyi 'anis salami 'alal jalisi liqada'il hajati. Bab larangan mengucapkan salam kepada orang yang duduk karena sedang buang hajat. Qala ashabuna, berkata ulama-ulama kami mazhab Syafi'iyah, yukrahu salamu 'alaina fa in sallama lam yastahiqqa jawaban. Dimakruhkan memberi salam kepada orang yang sedang qada hajat. Yukrahu salamu alaihi fa in sallama, kalau dia memberi salam, lam yastahiqqa jawaban, maka tidak berhak untuk dijawab. Di hadis Ibnu Umar wal Muhajir al-madhkurain fil babi qablah, karena ada berhadis dari Sayyidina Umar dan Sayyidina Muhajir yang tadi disebutkan sebelumnya.
Jadi dilarang kita memberi salam kepada orang yang sedang qada hajat. Orang yang sedang qada hajat pun tidak boleh menjawab salam tersebut. Babu ma yaqulu idza kharaja minal khala'. Bab apa yang dibaca oleh seseorang ketika keluar dari kamar mandi atau jamban atau WC tadi. Yaqul, dia membaca doa, ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Ampunkanlah aku ya Allah, segala puji untuk Allah yang telah menghilangkan daripadaku al-adza, gangguan atau penyakit, dan yang telah menyehatkan aku. Tabata fi sahih hadis sahih fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, juga telah sabit pada hadis sahih dari Sunan Abi Daud dan Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW ketika keluar daripada jamban atau WC, yaqulu, beliau membaca, ghufranak, saya memohon ampunanmu ya Allah. Warawan Nasa'i wa Ibnu Majah baqiyah. Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan kalimat yang setelahnya, yaitu alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Kemana sudah kita baca, ini ada lagi yang lengkap di sini ya. Alhamdulillah, baca alhamdulillah dulu. Ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Kalau masuk tandas, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau kita keluar, ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Wa rawaina 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan kami riwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala, adalah Rasulullah SAW apabila beliau keluar daripada kamar kecil, beliau membaca alhamdulillahilladzi adzaqani lazzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dafa'anni adahu. Segala puji bagi Allah yang telah adzaqani lazzatahu, merasakan kepadaku nikmatnya, wa abqa fiyya quwwatahu, dan menglenggengkan pada diriku, yang mengekalkan pada diriku kekuatannya, wa dafa'anni adahu, dan yang menolakkan daripadaku gangguannya. Jadi ketika kita keluar dari kamar mandi itu berarti Allah memberi nikmat kepada kita. Allah beri kesehatan, Allah hilangkan penyakit daripada kita. Nah, ini kita variasi-variasi doa sebagaimana kita sampaikan kemarin, mesti ada kita amalkan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, setiap ada amalan-amalan yang datang dari hadis Nabi yang begitu banyaknya, yang bervariasi, itu mesti ada pernah kita lakukan atau kita amalkan. Kalau dapat bacaan keluar dari kamar mandi yang seperti ini, alhamdulillahilladzi adzaqani lazzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dafa'anni adahu. Ini kita baca juga. Macam doa bangun tidur banyak. Yang paling biasa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sapu wajah kita nih, hilangkan, kata Nabi, kantuk atau tidur dari wajah kita, disapu ini ya, bangun tidur. Banyak doa yang lain, seperti yang alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa ala kulli syai'in qadir, termasuk doa bangun tidur juga. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrih. Doa bangun tidur juga. Jadi itu mesti kita ada mengamalkannya.
Rawahu Ibnu Sunni wa Tabarani. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dan Imam Tabarani. Babu ma yaqulu idza arada subba ma'il wudu'i wa istiqa'ahu. Bab apa yang seorang ucapkan ketika ia mengucurkan air wudu ataupun menyiramkan air wudu. Mengalirkan air wudu. Yustahabbu ay yaqula bismillah kama qaddamnahu. Disunnahkan agar ia mengucapkan bismillah bagaimana kami telah menjelaskannya terdahulu. Jadi di antara ini terus ada nanti yang dalam doa wudu, niat wudu jangan lupa bismillahirrahmanirrahim atau bismillah baik sebelum niat ataupun waktu kita mengucurkan air. Pas nawaitu fardal wudu'i lillahi ta'ala atau air langsung alir bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim nawaitu fardal wudu'i lillahi ta'ala alir juga air langsung ya. Yustahabu ay yakuna fi awwalihi babu ma yaqulu ala wudu'ih, bab apa yang dibaca seseorang di saat berwudu. Yustahabbu ay yaqula fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Disunnahkan agar ia mengucapkan pada awal wudu bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala, jika dia hanya membaca bismillah kafa, cukup. Boleh juga bismillah. Qala ashabuna, ulama kita mengatakan, fa in taraka tasmiyata, kalau dia tak ada baca bismillah atau lupa fi awwalil wudu, di awal wudu itu, atabiha fi asna'ihi, maka dia baca bismillah di pertengahan wudu. Di mana kita ingat, disitulah kita baca. Waktu cuci tangan rasa belum baca bismillah, maka kita baca. Nanti ada bismillahi awwalahu wa akhirahu, sama dengan makan kemarin. Kalau lupa baca bismillah, kita ingat, maka kita baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Sekurang-kurangnya nyanyian bismillah, jangan tak dibaca. Fa in tarakaha, kalau ia meninggalkannya hatta faragha, sampai sudah selesai berwudu, faqad fata mahalluha, maka terlewat kesunahan daripada baca bismillah. Fala ya'tiya biha, maka tidak lagi nyebut bismillah, sudah lewat, habis sudah. Tapi kalau masih ada, misalnya nyuci kaki lagi belum, bacalah bismillah artinya. Wa wudu'uhu sahihun, namun wudu'nya tetap sah. Sawa'un tarakaha amdan, sama ada dia tidak membaca bismillah dengan sengaja, au sahwan, atau terlupa. Ini dalam mazhab kita. Tapi dalam mazhab lain, kalau tidak baca bismillahirrahmanirrahim, tidak ada sah wudu. Karena dia menjadikannya rukun membaca bismillah. Kalau kita sunnah, artinya. Hadza mazhabuna, ini pendapat mazhab kita yang dipegang oleh mazhab kita. Wa madhabu jamaahiril ulama, dan madhab jumhur ulama. Wa ja'a fit tasmiyati ahaditsu dha'ifah, tentang membaca bismillah pada wudu ini ada memang terdapat hadis-hadis yang lemah. Thabata an Ahmad bin Hanbal rahimahullah annahu qala la a'lamu fi tasmiyah fil wudu haditsan thabitan. Tapi dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, beliau mengatakan, atau pendapat Imam Ahmad, saya tidak pernah mengetahui tentang pembacaan bismillah di wudu. Hadis yang kokoh. Faminal ahadits haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis tentang wudu yang baca bismillah ini, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak dianggap berwudu, maksudnya wudu yang sempurna, orang yang tidak menyebut nama Allah. Ini kalau orang yang bletterlek, tak ada sah wudu orang yang tak nyebut bismillah. Tapi
Maksudnya tidak sempurna wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau tidak baca bismillah saat berwudhu. Jadi jangan lupa bismillah. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya. Wa rawina min riwayat Sa'id bin Zaid wa ay Sa'id wa Aisyah wa Abi Sa'id wa Aisyah wa Anas bin Malik wa Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum. Kami riwayatkan juga dari riwayat Sa'id bin Zaid dan Abi Sa'id dan Aisyah dan Anas bin Malik dan Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridai mereka semua. Rawainaha kullaha fi Sunan al-Baihaqi wa ghairihi. Kami riwayatkan semuanya itu juga di dalam dari hadis Imam yang terdapat pada Sunan al-Baihaqi dan selainnya. Wa dha'afaha kulluha al-Baihaqi wa ghairuhu. Didaifkan hadis tersebut oleh kebanyakan, oleh seluruhnya oleh Imam Al-Baihaqi dan juga selain beliau. Jadi dia menurut Imam Baihaqi hadisnya dhaif, tetapi tetap diamalkan seperti dalam konsep yang diajarkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada hadis walaupun dhaif, selama tidak terkait akidah, selama tidak terkait halal dan haram, maka diamalkan walaupun hadis itu dhaif. Faslun ba'du ashabina huwa Syekh Abdul Fattah. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Dan juga dalam kesempatan ini kami mengundang Pak Rektor semuanya dan Pak Fahmi dan yang lain-lain, kita semua insyaallah biidznillah taala hari Ahad pagi besok kita mengadakan majlis baca burdah bersama rombongan anak Ustaz Zikri di majlis kita di zawiyah kita yang baru atau zawiyah kedua, zawiyah Al-Ashikin 2. Alhamdulillah di Masjid Ar-Ridwan. Masjid Ar-Ridwan ini dulu namanya Masjid Abdurrahman bin Auf yang ada di Lazio. Dulu masjid itu dikelola oleh jamaah Salafi. Alhamdulillah masjid itu dihibahkan kepada Yayasan Majelis Al-Ashikin Jambi sekarang. Jadi akan kita isi biidznillah taala salah satunya dengan kegiatan burdah bersama kita setiap bulan biidznillah taala di masjid tersebut. Insyaallah hari Ahad pagi jam 8 ini kita mengadakan burdah bersama dan juga zikir serta doa. Sekaligus untuk dakwah, sekaligus alhamdulillah masjid itu sebagai lambang kesyukuran kita. Allah izinkan kita yang mengelolanya. Dan mudah menjadi manfaat juga khususnya bagi masyarakat sekitar. Kalau dari sini jauh tidak ke Lazio? Dekat lah ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa datang ya. Dan kalau memungkinkan baju putih semualah ya, baju putih biar kita lebih khusyuk bismillah. Itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita, amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.